ketiga, acara yang keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab saya akan bagi-bagi door prize teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu pantengi materi dari Bu Istiqomah ya. Kemudian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik yang nanti akan diajukan oleh narasumber kita. Nah, acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup ya. Oke, acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Direktur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Yang terhormat kepada Bapak Apoteker Andi Wijaya, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat di tanggal 10 Desember 2021, kita semua diperkenankan untuk bisa bertemu secara virtual, insya Allah semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kami hormati Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi, Bapak Ibu dosen dan anak-anak semua yang berbahagia, mengawali perjumpaan ataupun agenda kuliah tamu pada pagi hari ini, perkenankan Pak Andi akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini yang tadi sudah disinggung oleh Bu Susi selaku pembawa acara atau sekaligus sebagai moderator, bahwa acara hari ini merupakan bagian dari kegiatan akademik untuk membangun suasana akademik di kampus di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, sekaligus sebagai sarana untuk memberikan transfer ilmu, transfer pengetahuan kepada anak-anak khususnya semester 5, karena memang terkait dengan tema ataupun materi ini bagian dari rangkaian di perkuliahan handling sitotastik ya, yang disampaikan di semester 5. Dan kita tahu bersama bahwa obat-obat kanker sitostatik itu merupakan obat-obat yang memerlukan penanganan khusus, obat-obat yang memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan obat-obat yang lainnya. Nah, tentu nanti ketika anak-anak semua terjun ke dunia pelayanan kefarmasian, artinya bekerja, terutama di rumah sakit atau mungkin di distribusi, yang menangani atau melakukan penanganan terkait dengan obat-obat kanker, obat-obat sitotastik, itu perlu tahu dan perlu mengetahui bagaimana sih prosedurnya, bagaimana sih tata kerjanya, bagaimana alurnya untuk menangani obat-obat jenis tersebut. Nah, sehingga hari ini kita menghadirkan narasumber langsung dari praktisi, yaitu Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi dari PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang harapannya nanti akan berbagi ilmu, pengetahuan kepada dengan semuanya, tidak sekedar teoritis ya. Kalau teoritis nanti akan disampaikan oleh Bu Susi, mungkin ada Bu Dwi, ada Bu Meksi, ada Bu Aina yang dosen farmakologi atau dosen klinis ya, secara teoritisnya. Tetapi lebih ke aplikasi atau detail bagaimana kemudian ketika di lapangan, di rumah sakit, di instalasi farmasi atau di instalasi mungkin distribusi, menangani proses menangani obat-obat jenis sitotastik atau jenis obat-obat kanker ini, yang butuh penanganan khusus, butuh APD juga khusus, baik bagi SDM-nya, sumber daya manusianya, maupun ketika obat itu didistribusikan atau diberikan kepada pasien. Nah, sehingga tema ini sangat menarik bagi kita semua, bagi panjenengan semuanya, dan ini bukan sekedar tambahan wawasan, tapi ini menjadi satu kesatuan include dengan mata kuliah yang diberikan di semester 5. Ya.
Jadi satu kesatuan include mata kuliah yang saling melengkapi dan saling mensupport, sehingga harapannya nanti anak-anak semua mendapatkan pengetahuan yang utuh bahwa oh ternyata handling sitostatik itu seperti apa, ruangannya bagaimana, apa yang disiapkan SDM-nya atau personalnya, APD-nya bagaimana, kemudian pasca setelah kemudian obat itu didistribusikan, mungkin sampai kemudian pada proses rekonstitusinya bagaimana, kemudian penanganan limbahnya bagaimana. Jadi akan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif yang harapannya nanti menjadi lengkap ketika panjenengan mendapatkan mata kuliah handling sitostatik, kemudian mendapatkan materi hari ini. Jadi temanya memang secara umum peran TTK, tenaga teknik kefarmasian dalam handling sitostatik. Jadi ketika Anda semua sebagai seorang TTK nantinya itu poin-poin apa saja, bagian-bagian pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab, wewenang atau tugas panjenengan dalam konteks handling sitostatik ini. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi yang telah berkenan hadir dan akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Terakhir, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Apoteker Andi Wijaya, Sarjana Farmasi yang telah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, nah saya pengen teman-teman silahkan dibuka videonya ya. Jadi ditampilkan wajah ganteng dan wajah cantiknya. Ya, ini udah beberapa, ada yang sudah menampakkan videonya, ada yang sudah cantik-cantik dan ada yang sudah ganteng. Ya, ini Mas Wanu nih udah semangat sekali ya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini ya, karena ini Mas Wanu ini juga sama-sama bekerja ya di PKU Muhammadiyah Jogja ya dengan Bu Istiqomah. Jadi nanti kalau Mas Wanu nggak ikut nanti akan dicari Bu Istiqomah ya di PKU, nanti ketemu langsung seperti itu ya. Oke, ditampilkan dulu teman-teman ya wajah ganteng cantik. Ini Mbak Tia Hayu sudah cantik, sudah ikut bergabung pada kesempatan kali ini ya. Nih Mas Bagas sudah semangat nih, udah pakai kopiah juga, nanti habis mengikuti acara ini langsung lari ke masjid untuk Jumatan seperti itu ya Mas Bagas ya. Jadi udah persiapan ya seperti itu. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya, tidak perlu berpanjang lebar. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada kesempatan kali ini. Jadi tak kenal maka tak sayang, maka kita harus terkenalan dulu dengan Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi. Ya, baik. Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi, beliau telah menempuh pendidikan sarjana farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, beliau juga telah menempuh profesi apoteker juga di institusi yang sama, yaitu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, beliau pengalamannya juga sudah banyak teman-teman. Jadi beliau pada tahun 2011 menjadi apoteker pendamping di Apotek Sedayu. Kemudian beliau menjadi staf fungsional farmasi di PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 hingga tahun 2021, beliau merupakan supervisor di pelayanan farmasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, beliau juga sudah menjalani beberapa pelatihan, antara lain pelatihan farmasi klinis pada tahun 2014, beliau juga mengikuti pelatihan farmasi klinis pula di tahun 2017, dan di tahun 2018 beliau juga telah menempuh pelatihan pencampuran aseptik
TPN, total parenteral nutrisi, dan penanganan sitostatika. Nah, itu saja. Mungkin nanti untuk lebih detailnya akan langsung dengan narasumber kita yang cantik ini, yaitu Ibu Istiqomah. Ya, oke, sudah bergabung bersama kita semua, Bu Istiqomah. Halo, Ibu. Ya, sudah, Bu. Sudah, ya, oke. Baik. Suara saya jelas ya, Bu, ya? Baik, gimana Ibu? Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Ibu. Ya, oke. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan sama-sama menimba ilmu dari praktisi dan narasumber kita, yaitu Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi. Kepada Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah masuk, Bu? Ini belum tampilan awal, Bu. Nah, sampun Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman tentang handling sitostatika di rumah sakit kami, yaitu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, ini kita akan tahu bagaimana proses handling sitostatika di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Nah, sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, bahwasannya ada beberapa pelayanan farmasi klinis. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Kemudian kita ada penulisan riwayat pengobatan pasien. Kemudian ada rekonsiliasi obat. Ini adalah membandingkan obat sebelum pasien masuk rumah sakit dengan obat yang diberikan di rumah sakit. Kemudian ada pelayanan informasi obat terkait dengan obat-obat yang diberikan kepada pasien. Kita berikan informasi terkait pengobatan yang diberikan. Kemudian ada konseling. Konseling untuk obat-obat tertentu ya, polifarmasi atau mungkin obat-obat yang ada cara khusus yang harus diketahui oleh pasien. Kemudian ada visita pasien, terutama di rawat inap. Kemudian ada PTO, pemantauan terapi obat. Kemudian monitoring efek samping obat, ini juga merupakan salah satu kegiatan farmasi klinis. Kemudian evaluasi penggunaan obat, kemudian ada dispensing steril, sediaan steril. Di sini ada obat-obat suntik, obat-obat kemoterapi. Kemudian adalah pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, mari kita ketahui dulu apakah itu yang dimaksud dengan sitostatika. Sitostatika adalah senyawa merupakan senyawa atau zat yang dapat merusak sel normal atau sel kanker, serta digunakan untuk menghambat pertumbuhan dari sel tumor maligna. Senyawa sitotoksik ini berpotensi sebagai obat kanker dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini adalah pengertian dari sitostatika. Nah, apakah itu penanganan sediaan sitostatika? Penanganan sediaan sitostatik itu merupakan penanganan obat kanker secara aseptik dalam kemasan siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi. Di sini bisa apoteker, bisa tenaga teknik kefarmasian yang terlatih. Ini yang harus utama, yang terlatih dalam pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan. Kemudian kepada petugas ini juga harus kita jamin bahwasannya obat-obat ini tidak terpapar kepada petugas yang melaksanakan handling sitostatik maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi. Jadi tidak hanya menjaga petugas dan lingkungan, tetapi obat ini juga harus dijamin sterilitas, keamanan, dan kontaminasi kepada pasien. Kemudian dengan menggunakan alat pelindung diri pada saat pencampuran, kemudian pada saat distribusi kepada dari farmasi ke perawat,
maupun proses pemberian kepada pasien sampai pada pembuangan limbahnya. Ini adalah ruang lingkup penanganan sediaan sitostatika di rumah sakit. Nah, apakah itu teknis aseptis? Aseptis itu berarti bebas mikroorganisme ya. Jadi sediaan yang kita buat itu bebas dari mikroorganisme. Kemudian teknik aseptis ini adalah sebagai prosedur kerja yang meminimalisir kontaminan mikroorganisme dan dapat mengurangi risiko paparan terhadap petugas. Jadi aman terhadap sediaan obatnya, juga aman pada petugasnya yang melakukan handling sitostatik ataupun perawat yang memberikan sediaan obatnya kepada pasien. Apakah pentingnya apa sih dengan menggunakan teknik aseptik ini? Yang pertama, pemberian secara parenteral membypass kulit dan saluran gastrointestinal ke bagian dari tubuh yang secara alami merupakan barrier terhadap infeksi. Ya, karena tadi ada yang bagian tubuh kita yang harus masuk tersusuk jarum, kemudian harus ada yang dibuka karena ada tindakan. Nah, itu kan merupakan tempat mudahnya kuman-kuman atau mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian memberikan pasien produk yang terkontaminasi dapat mengakibatkan adverse effect yang serius termasuk kematian ya. Jadi kalau udah kematian ini yang sudah yang fatal ya. Jadi kita ketika penyiapan obat sitostatika ataupun obat suntik, kita harus betul-betul menggunakan teknik aseptik ketika proses pencampurannya. Nah, apakah itu sumber kontaminasi produk? Yang pertama orang ya, ini sebagian besar bisa terjadi lewat dari orang. Ini bisa karena tersentuh partikel, mungkin seperti pada kulit, mungkin ada rambut yang jatuh, itu bisa sebagai sumber kontaminasi produk. Kemudian suplai udara, ini juga penting karena memang mikroorganisme juga bisa lewat dari udara. Kita kelola dengan heating, ventilation, dan air conditioning atau HVAC. Kemudian adanya infiltrasi, itu ketika ada partikel atau cemaran dari anterum. Anterum itu adalah ruang antara. Kemudian dari segi internalnya, mungkin dari ruangannya, dinding apakah aman dari mikroorganisme ataupun partikel, kemudian dari lantai, lantainya apakah bersih, kemudian apakah ada partikel-partikel yang mungkin tidak terjangkau pada saat proses pembersihan ruangan. Kemudian dari langit-langit jangan sampai ada celah-celah. Kemudian dari pengemasan obat, nah pengemasan obat juga penting. Ini sehingga pada saat obat itu diberikan ke pasien tidak tercemar oleh mungkin pembawa karena pengemasannya. Kemudian dari peralatan yang digunakan ini juga harus menjamin bahwa tidak adanya patogen atau partikel-partikel yang bisa masuk. Ini faktor penunjang dalam pencampuran obat sitostatika. Yang pertama itu adalah SDM atau personalnya. Kemudian ruangan, ini penting untuk proses pencampuran obat. Kemudian peralatan yang digunakan, ini juga harus disesuaikan dengan sediaan obat yang akan dibuat. Kemudian kita harus ada kebijakan dan prosedur pada setiap proses yang kita lakukan. Nah, yang pertama untuk personel atau SDM-nya, personel ini adalah petugas apoteker atau TTK yang mendapatkan pelatihan yang menunjang tentang teknik aseptik dan penanganan sitostatika. Ini sudah banyak sekali instansi-instansi yang sudah membuka untuk pelatihan handling sitostatik, baik itu instansi dari rumah sakit maupun dari pabrikan ya. Kemudian yang kedua, petugas itu tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Ini khusus untuk pencampuran obat sitostatik ini wajib, tidak boleh ada yang sedang hamil maupun menyusui. Untuk obat-obat yang obat suntik, TPN itu masih boleh untuk petugas yang hamil ataupun menyusui. Karena memang paparannya
dikhawatirkan akan mempengaruhi oleh janin maupun nanti pada pemberian ASI kepada anak atau bayi. Kemudian petugas ini harus mendapatkan pemeriksaan laboratorium sebelum melakukan handling sitostatika. Jadi nanti sebelum mulai melakukan pencampuran obat sitostatika harus dicek dulu dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian dengan cek ginjal, cek hati, itu untuk melihat apakah ketika nanti ada pemeriksaan berkala, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, nanti bisa untuk laporan juga untuk tim keselamatan kerja di rumah sakit. Kemudian ada pemeriksaan berkala, ini pemeriksaan pada petugas, ini harus didapatkan ya, karena juga menjamin bahwasannya mereka aman dari apa yang mereka kerjakan di rumah sakit. Ada nanti pemeriksaan darah, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian nanti kita ronsen juga apakah ada cemaran yang masuk ke dalam tubuh petugas. Itu untuk personal SDM-nya. Kemudian untuk ruangan, ini penting untuk proses handling. Ruangan ini tidak ada sudut ataupun sikunya. Jadi ketika nanti kita mau bikin ruang kemoterapi, sebisa mungkin kita minta desain yang sesuai, yaitu yang ruangan yang tidak ada sudut atau siku. Jadi nanti dibuat agak melengkung ya untuk sikunya, sehingga pada proses pembersihan itu akan mudah. Dan dimungkinkan untuk debu-debu kalau ada yang masuk bisa mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang kedua, dinding terbuat dari epoksi, ini yang tidak mudah mengelupas ya, tidak mudah mengeluarkan partikel-partikel. Kemudian partikel udara dibatasi, nanti setiap kali akan membuat ruangan ini ada alat yang bisa mengukur partikel udara sehingga partikel-partikel dari luar bisa kita bisa kita kendalikan sehingga bisa masuk ke dalam syarat untuk pembuatan sediaan sitostatika. Kemudian aliran udara harus diketahui dan terkontrol. Kemudian suhu dan kelembapan udara juga terkontrol. Untuk suhu ini, suhu ruangannya ada 18 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapannya 35 sampai 50%. Nanti di setiap ruangan juga akan ada barometer ya untuk mengukur suhu dan kelembapan di setiap ruangan untuk pencampuran sediaan sitostatika. Nah, ini adalah pembagian ruangan. Jadi yang pertama adalah ruang persiapan. Ini di ruang persiapan ini nanti kita kegiatan yang dilakukan di sana adalah kita screening resepnya dulu, telah resep dari dokter, apakah obatnya itu sudah sesuai dengan pedoman terapinya, dan kita juga harus karena sudah masanya BPJS, jadi kita harus memastikan apakah obat yang diberikan itu masuk ke dalam retriksi formularium nasional. Kemudian persiapan obatnya, obat-obatnya kita siapkan sebelum nanti masuk ke dalam ruang pencampuran. Kemudian alat-alatnya juga sama, nanti kita siapkan, termasuk nanti pembuatan label, ini juga di ruang persiapan. Kemudian ruang cuci tangan dan ganti di sini. Nanti di sini persiapan untuk menggunakan APD dan untuk cuci tangan juga. Kemudian ruang antara ini menghubungkan antara ruang ganti dengan ruang pencampuran. Kemudian adalah ruang steril. Di sini ruang steril ini untuk ruang pencampuran obat. Di sini ada passbox. Passbox ini nanti untuk menghubungkan antara ruang persiapan dengan ruang pencampuran. Jadi obat-obat yang akan kita masukkan ke dalam ruang pencampuran semuanya melewati passbox di sini, sehingga meminimalkan partikel atau cemaran dari luar. Nah, peralatan apa saja yang kita gunakan untuk handling sitostatik ini? Yang pertama adalah safety cabinet atau vertical laminar airflow cabinet. Jadi kalau untuk sediaan sitostatika, ini khusus LAF-nya.
Jadi yang menggunakan aliran udaranya adalah vertikal. Jadi dari atas ke bawah. Ini tujuannya agar aliran udaranya tidak menuju ke petugas, artinya ke depan ya. Jadi itu salah satu yang harus dipenuhi, harus ada vertical laminar airflow cabinet atau safety cabinet. Yang kedua, kita gunakan HEPA filter. Ini untuk menyaring udara atau partikel udara. Kemudian ada passbox yang tadi saya tunjukkan. Ini passbox ini dengan pintu berganda ya. Ketika satu pintu dibuka, pintu yang sebelahnya tidak bisa dibuka, artinya terkunci. Nah, ketika sudah ditutup, pintu yang satunya baru bisa dibuka. Kemudian ada termometer, kita harus pantau juga suhu dan kelembapannya. Kemudian ada wireless intercom, ini khususnya kalau petugas yang ada di dalam butuh komunikasi dengan petugas yang ada di luar. Jadi kita siapkan wireless ini sehingga petugas yang di dalam tidak perlu keluar dari ruang steril. Karena kalau sudah keluar dari ruang steril harus mengulangi awal lagi penggunaan APD-nya, APD yang sebelumnya harus ditanggalkan dulu. Seperti itu. Jadi kan untuk menghindari banyaknya APD yang digunakan juga. Kemudian alat pelindung diri. Nah, ini juga wajib digunakan oleh petugas handling. Nah, ini adalah contoh dari LAF yang kita gunakan. Ini adalah yang vertikal ya. Untuk LAF yang vertikal ini yang digunakan untuk pencampuran obat sitostatika. Artinya aliran udaranya itu dari atas ke bawah. Di sini sudah ada penyerapnya. Jadi ketika nanti memang ada aliran udara cemaran yang kita tidak bisa lihat karena memang partikelnya kecil, itu tidak akan keluar. Ya, jadi nanti itu alirannya kalaupun nanti akhirnya jatuhnya ke sini, itu tetap nanti di sini sudah ada penyerapnya. Jadi ketika nanti di sini kerasa kalau itu ada yang nyedot gitu ya, sebelah sini. Nah, kalau untuk yang LAF horizontal ini untuk obat yang non sitostatik. Contohnya obat-obat suntik, kemudian obat-obat TPN, total parenteral nutrisi. Nah, kalau untuk antibiotik kita lebih aman menggunakan yang vertikal. Karena antibiotik kalau petugas itu dapat paparan terus antibiotik, apalagi itu bermacam-macam antibiotiknya, justru takutnya juga akan terpapar kepada petugas, sehingga lebih baik untuk antibiotik juga diberikan yang LAF vertikal ini. Ini adalah contoh alat yang digunakan di RSPK Muhammadiyah Jogja menggunakan LAF Vertical Safety Cabinet. Di sini ada kalibrasi ya. Jadi alat ini juga harus kita uji. Kita cek apakah aman digunakan, apakah sudah sesuai dengan standar keamanan, standar sterilitasnya. Jadi berkala setiap tahun kita kalibrasi alatnya, apakah penyerapnya masih bagus, kemudian HEPA filternya, apakah masih bagus. Nah, itu kita uji setiap setahun sekali. Ini untuk LAF-nya. Nah, ini adalah passbox. Jadi ini adalah terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril, tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencamuran. Ini ketika pintu ini dibuka, pintu yang sebelah sana tidak bisa dibuka ya. Jadi jadi menghindari kontaminasi antara ruang persiapan dengan ruang steril. Ini adalah passbox-nya. Nah, ini adalah alat APD-nya. Yang pertama adalah gown. Gown ini jadi petugas yang akan melakukan handling sebelumnya menggunakan baju kerja ya. Baju kerjanya itu dari penutup kepala sampai ke bawah atau kita sebut dengan hojincho ya nama bajunya. Nah, itu nanti kita pakai itu yang nanti sebagai rangka pertamanya. Kemudian baru menggunakan gown atau celemek ini. Jadi celemek gown ini juga harus terstandar ya. Jadi dia tidak mudah menyerap, kemudian mudah dibersihkan, sehingga petugas itu aman dari paparan obat sitostatika.
Kemudian yang kedua, menggunakan masker N95. Ya, kita pilih masker N95 karena memang daya untuk partikel atau cemaran dari luar itu masuk itu lebih minimal. Kita menggunakan masker N95. Selain itu kita memang pakai 2 masker ya, satu masker medis, kemudian yang kedua adalah masker N95 ini. Yang ketiga adalah kacamata. Nah, ini dipakai biar aman. Kalau terjadi cipratan, petugas bisa terhindar dari kontak langsung dengan obat sitostatikanya. Kemudian handscoon-nya ini harus steril dan double penggunaannya. Dan sini harus free powder ya, karena kita juga harus menjamin menjamin sediaan obatnya terhadap partikel-partikel. Jadi handscoon yang kita pakai juga harus yang free powder. Ini khusus untuk yang kemoterapi, double dan free powder. Kemudian shoe cover nanti untuk alas kakinya, kemudian nanti ada penutup kepala. Nah, ini adalah contoh APD yang sudah lengkap. Ini menggunakan gaun atau celemeknya tadi, kemudian maskernya di dalamnya sudah ada masker bedah, kemudian ada masker N95 bagian luar, kemudian ada pakai kacamata, kemudian ada penutup kepalanya. Baju yang di dalam ini adalah baju dari atas sampai ke bawah tertutup semua atau baju hojinjo. Kemudian kita pakai boot ya yang mudah dibersihkan juga. Kemudian untuk kalau sampai menyerap ke kulit juga minimal terhindar. Kemudian ini maskernya double. Nah, ketika masih di ruang persiapan seperti ini, karena masih masuk ke dalam ruang kemo, jadi masih menggunakan satu handscoon. Nah, ketika nanti sudah masuk, mau mencampur, baru nanti dipakai lagi handscoon-nya. Jadi handscoon yang kedua itu yang betul-betul masih steril ya, nanti ketika proses pencampuran obatnya. Ini adalah APD-nya. Nah, urut-urutannya menggunakan APD, yang pertama menggunakan cuci tangan sesuai prosedur ya, ada 6 langkah. Kalau kita singkat dengan tepung selasi puput, kemudian itu mungkin sudah familiar ya semuanya, sudah bisa menggunakan cuci tangan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian gunakan penutup kepala, sebelumnya maaf, menggunakan baju tindakan dulu ya. Kemudian menggunakan penutup kepala, pastikan semua rambut tertutup rapat nih, terutama yang untuk bapak-bapak ya, atau yang tidak menggunakan jilbab, ini semuanya tertutup rambutnya, jangan sampai ada yang keluar, apalagi nanti bisa masuk ke dalam sediaan obatnya. Kemudian gunakan masker yang masker bedah biasa, kemudian menggunakan baju pelindungnya, yang gaunnya, kemudian menggunakan sepatu atau shoe cover, kita pakainya sepatu boot ya, atau nanti bisa juga pakai shoe covernya aja juga ada. Kemudian kita lakukan cuci tangan lagi, karena kita mau mulai memakai yang handscoon steril, kemudian menggunakan N95, gitu. Jadi sebisa mungkin juga APD ini tidak akan membawa kontaminan dari luar. Kemudian gunakan sarung tangan lapis yang pertama. Ini walaupun sarung tangannya yang ada di dalam tetap harus yang steril dan free powder. Kemudian pastikan sarung tangan itu tertutup sampai ujung baju pelindung. Jadi jangan baju pelindungnya ada di luar, tapi sarung tangannya sampai paling tidak sepertiga dari lengan ya. Kemudian gunakan masker N95, gunakan kacamata, kemudian gunakan sarung tangan lapis kedua. Selanjutnya adalah prosedur kebijakan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit, untuk salah satunya adalah Handling Sitostatika ini harus termuat dalam suatu SOP. Jadi ketika nanti ada masalah atau mungkin ada kejadian yang tidak diharapkan, nah kita bisa tinjau dari SOP-nya apakah petugas sudah mengikuti SOP yang tertera. Jadi ini sebagai untuk perlindungan petugas juga ya. Ketika terjadi masalah, kita telusur dulu apakah SOP-nya sudah betul atau belum, apa yang dikerjakan oleh petugas. Kemudian ini saya tampilkan video pencampuran obat sitostatikanya.
Ya. Mohon maaf Bu Istiqomah, Ya. untuk videonya ini belum tampak, jadi di terlebih dahulu. Nggih, yang Bentar. korporat. Maaf Bu, apa bisa dibantu Bu untuk share videonya? Oh ya, baik. Sebentar Ibu. Ini masuk ke passbook. Kebocoran dahulu. Menggunakan alat ekokak. Untuk obat yang satu botol bisa dimasukkan semuanya ya. Kalau yang tadi disepet karena ada beberapa sesi aja yang akan diambil. Nah, ini menggunakan ekokak ketika satu vial dipakai semuanya. Kita swab dulu, kemudian kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Kita berikan labelnya karena obatnya itu tidak harus benar-benar cahaya sehingga ditempelkan di obatnya. Kalau ada obat yang harus benar cahaya, kita tutup dengan sabun atau plastik warna hitam.
Baik, itu tadi adalah proses pencampuran obat kemoterapi ya di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Jogja. Nah, untuk kegiatan dalam penanganan sediaan sitostatika itu, pertama sebelum tadi proses pencampuran, yaitu kita hitung dulu dosisnya. Perhitungan dosis ini harus secara tepat, jadi nanti terutama di sini apoteker ya yang akan mentelaah apakah dosisnya sudah tepat atau belum. Nanti kita hitung dengan data LPT ataupun mungkin nanti dari data GFR-nya pasien. Kita cari berapa dosis lazimnya, kemudian berapa dosis yang akan diberikan kepada pasien. Itu perhitungan dosisnya harus secara tepat. Kemudian kita lakukan rekonstitusi sediaan obat dengan pelarut yang sesuai. Jadi setelah kita dapat dosisnya, kita cari apakah pelarut yang tepat untuk obat tersebut. Ini banyak literatur ya yang bisa digunakan. Ada buku injectable drug dari Trisel, atau mungkin dari panduan dari Kemenkes juga ada, panduan obat suntik dan sitostatika, itu juga tertera pelarut apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan. Jadi proses pencampuran seperti yang tadi ditunjukkan, itu juga harus kita perhatikan apakah obat itu boleh dikocok, kemudian apakah hanya cukup dibolak-balikan saja, itu juga nanti tergantung dari obat yang digunakan. Kemudian mengemas dalam kemasan tertentu, jadi itu tadi kalau obat karboplatin, kemudian dilarutkan dalam 250 NaCl. Nah, itu untuk karboplatin apakah harus menggunakan dikemas dengan kertas karbon atau plastik hitam, itu nanti juga lihat dari sediaan obatnya, karena ada yang harus terlindung cahaya, ada yang tidak masalah dengan cahaya, seperti itu. Kemudian kita lihat juga kalau seandainya pemakaiannya tidak secara IV, ada yang masuk ke dalam DC, itu cukup dengan spek 50 cc saja juga bisa. Jadi nanti tergantung dari protokol pengobatannya, apakah itu secara IV atau tidak. Kemudian membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Jadi ini nanti kita juga harus memberikan edukasi ya kepada cleaning service bagaimana cara pengelolaan limbah sitostatika. Nah, yang pertama adalah telaah resep. Kita lihat apakah terapi sesuai dengan pedoman terapinya atau penjaminnya. Contohnya tadi yang saya sebutkan, kalau sekarang sudah era BPJS, semua menggunakan Fornas, kita sesuaikan. Kemudian dihitung dosis terapinya, kemudian volume obat yang digunakan. Jadi ini juga di ruang persiapan ya. Untuk menghitung volume obat ini kita harus tahu berapa jumlah atau mili dari setiap sediaan yang digunakan. Kemudian memastikan perawat yang digunakan itu kompatibel dengan obat. Kemudian labeling pada sediaan obat kemoterapi. Nah, ini adalah contoh permintaan pencampuran obat sitostatika. Jadi dokter akan menuliskan resep, nama obatnya di sini, kemudian dosisnya berapa, juga dituliskan di sini. Pelarutnya menggunakan yang apa, kita ditulis di sini juga, volumenya juga dituliskan di sini. Nah, nanti dari farmasis bisa dari apoteker atau TTK akan menghitung jumlah obat yang kita ambil dari sediaan. Jadi sediaan doxorubicin 50 mg 1 vial. Kemudian karena adanya 10 mg sama 50 mg sehingga untuk yang 35-nya menggunakan yang sediaan 10 mg. Berapa cc yang digunakan nanti dituliskan di sini. Kemudian volume cair akhir campuran juga tertera di sini. Kecepatan pemberian infusnya juga nanti tertera di sini. Jadi ini juga untuk panduan perawat pada proses penyuntikan obat ke pasien. Kemudian sini ada verifikator, apoteker yang memeriksa, kemudian petugas pencampur sitostatiknya siapa, dan ketika penyerahan juga minta untuk verifikasi dari perawatnya. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi juga ngecek apakah sudah betul sesuai dengan protokol dari sediaan yang kita buat.
Kemudian di sini adalah labelingnya. Semua obat sitostatika harus ada label sitostatik dan health alert seperti ini. Untuk sitostatik sudah khusus ya, ada pembelahan sel seperti ini dan berwarna ungu untuk sitostatika. Untuk label obatnya pada flaput tadi menggunakan seperti ini, nama obat sama potensinya jelas, kemudian volumenya juga jelas. Ini adalah protokol pencampuran dan labelingnya. Nah, ini contohnya ya untuk resep pasien P tadi menggunakan resepnya dari doxorubicin 85 mg dalam 100 NaCl. Kemudian siklofosfamid 850 mg dalam 100 NaCl. Nah, yang kita ketahui bahwasanya sediaan doxorubicin itu adanya 50 mg itu ada 25 cc, kemudian doxorubicin 10 mg itu adalah 5 cc sediaan yang ada di pasaran. Kemudian siklofosfamid ini ada yang 1 gram, itu nanti dilarutkan dalam 40 cc, ada juga yang 200 mg. Jadi nanti kita lihat ketersediaan obat yang ada di rumah sakit juga. Nah, sehingga volume obat yang dibutuhkan berapa? Nah, ini ya doxorubicin kebutuhannya adalah 85 mg. Kita memerlukan 50 mg satu vial, yang tadi terdapat 25 cc. Kemudian doxorubicinnya kita butuh 4 vial, tetapi yang satu vial kita hanya mengambil 2,5 cc saja. Karena hanya dibutuhkan 85 mg obat doxorubicin. Nah, bagaimana dengan siklofosfamid? Untuk siklofosfamid ini, kita kebutuhannya adalah 850 mg. Karena sediaan obatnya itu adanya yang 1 gram, jadi kita bisa hitung membutuhkan 34 cc dari sediaan yang ada di pasaran. Nah, untuk siklofosfamid ini karena sediaannya adalah serbuk ya, dan ini juga sangat susah untuk larut, sehingga perlu penggojokan yang kuat pada saat melarutkan obatnya. Ini untuk contoh perhitungan volume obat ya. Nah, ini adalah memastikan kompatibilitas obat pelarut. Nah, ini nanti banyak pedoman yang bisa kita pakai. Ini dari Trisel, injectable drug handbook, kemudian dari sumber pedoman obat suntik dan sitostatika dari Kemenkes juga ada. Ini salah satu contohnya saja, contohnya siklofosfamid. Pelarutnya yang sesuai adalah NS sama SWFI, kemudian konsentrasinya 20 mg per mili, kemudian stabilitasnya setelah dilakukan dia hanya tahan 24 jam dalam suhu kamar, kemudian 6 hari dalam lemari pendingin. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk yang obat stabilitasnya sangat pendek. Kemudian penyimpanannya bagaimana, apakah di suhu kamar, apakah harus di lemari pendingin, apakah terlindung cahaya atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian metode pemberiannya bisa IV atau IV kontinu, nanti kita tergantung dari protokol pemberian dari dokter. Untuk stabilitas ini kita perlu perhatikan juga, sehingga apa yang telah kita buat itu aman sampai pasien mendapatkan obat semuanya ya. Jadi betul-betul kita harus hitung kapan sih terakhir jam berapa kita terakhir mengoplos obat sampai nanti obat itu selesai diberikan kepada pasien. Ada obat yang memang sangat pendek stabilitasnya, ada yang sampai 4 jam saja pada pemberiannya setengah jam. Contohnya itu yang Brexel ya, docetaxel maaf. Docetaxel itu sangat pendek sehingga kita harus betul-betul edukasi ke perawat. Ini harus segera disuntikkan ke pasien dan jangan sampai melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi harus ada keterangan BUD-nya juga ya di label. Mungkin tadi ada yang kelewat belum dimasukkan. Ada labeling obatnya. Kemudian kompatibilitas dalam pencampuran obat sitostatika ini ada yang khusus. Ya, gunakan pelarut sesuai dengan instruksi masing-masing obat. Yang pertama, contohnya untuk obat trastuzumab dan bleomycin, ini tidak boleh menggunakan pelarut dextrose. Ya, harus menggunakan NaCl. Kemudian
Untuk yang tidak boleh menggunakan normalsalin, itu adalah oksaliplatin, irinotekan. Nah, irinotekan ini bisa digunakan tetapi cenderung membentuk endapan. Jadi lebih baik tidak digunakan NS, bisa menggunakan D5 sehingga terjadinya endapan atau tidak stabilnya sediaan itu bisa dihindari. Itu kemudian ikuti instruksi teknis pencampuran masing-masing obat. Nah, ini contohnya yang jangan dikocok itu adalah bevacizumab, cetuximab, docetaxel, ini tidak boleh dikocok, cukup dibolak-balikkan saja flapotnya. Kemudian harus menggunakan AMHP yang khusus. Ini yang contohnya adalah yang karboplatin, oksaliplatin, cisplatin ini tidak boleh menggunakan Evisep berbahan aluminium. Jadi selain kita mencampur obat, kita juga harus memastikan bahwa alat-alat kesehatan yang dipakai itu juga aman dan tidak mempengaruhi atau tidak membuat interaksi antara pelarut dengan obat yang diberikan. Jadi kita juga harus dari logistik farmasi juga harus menyiapkan IV set yang tidak berbahan dari aluminium. Seperti itu. Kemudian ada juga yang jangan menggunakan bahan PVC. Contohnya pada paclitaxel, docetaxel, ini harus non-PVC. Entah itu dari infosetnya, kemudian dari pelarutnya. Nah, untuk yang pelarut ini, kita harus mencari nih produkan mana yang NS-nya non-PVC. Karena sediaan normalsalin kan banyak ya, dari beberapa pabrik itu banyak sekali. Nah, kita harus mencari mana yang non-PVC dan ini hanya digunakan untuk kemoterapi, terutama untuk yang paclitaxel dan docetaxel, karena nanti akan mempengaruhi obat. Selanjutnya ini adalah penanganan limbah ya. Penanganan limbah sitostatika. Nah, ini pengelolaan limbah sitostatika ini adalah contohnya adalah bekas ampul atau vial yang tadi digunakan dari obat itu sendiri, kemudian spet yang kita pakai, kemudian needle-nya, kemudian nanti kalau ada alat yang lain contohnya ecoflux dan sebagainya. Kemudian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya cemaran terhadap lingkungan. Nah, tadi setelah proses pencampuran yang ada di video tadi, nanti akan dimasukkan ke dalam limbah sitostatik yang plastik berwarna ungu seperti ini. Jadi, ini untuk penanda bahwasanya ini adalah obat-obat sitostatika yang harus ada perlakuan khusus, tidak boleh dicampur dengan limbah yang lain. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama gunakan APD, karena kan tadi masih proses pencampuran obat, jadi kita masih menggunakan APD ya di ruangan steril. Kemudian tempatkan limbah pada wadah buangan yang tertutup. Ini penting ya, karena kan sifat dari obat itu juga ada yang mudah menguap. Jadi pastikan ketika sudah keluar dari alat BSC tadi sudah dalam keadaan ditutup. Kemudian untuk benda-benda tajam seperti spet, vial, ampul diwadahkan pada wadah yang tidak tembus benda tajam. Untuk yang limbah yang lain bisa di dalam kantong berwarna yang berwarna ungu dan ada logo sitostatiknya. Untuk yang spet, vial, dan ampul juga harus dikemas dalam limbah sitostatik ini walaupun wadah pengemasnya berbeda. Kemudian beri label peringatan daripada bagian luar wadah, ya ada sitostatiknya. Kemudian bawa limbah ini ke tempat pembuangan menggunakan troli yang tertutup. Ya, jadi nanti dari ruang pencampuran sampai ke ruang sanitasi atau ruang limbah itu juga masih dalam keadaan yang tertutup. Nah, kita nanti juga perlu edukasi nih kepada cleaning service. Kalau kita nanti menemukan kok tidak sesuai prosedur, kita bisa menyampaikan. Karena itu juga buat keamanan dirinya sendiri maupun kepada lingkungan sekitar.
Nah, musnahkan limbah dengan insinerator 1000 derajat Celcius ya. Kemudian kalau untuk di rumah sakit PKO kita belum punya alatnya, jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemusnahan obat-obat sitostatika ini. Dan ini juga khusus ya, tidak dicampur dengan limbah yang lainnya. Kemudian kita cuci tangan. Itu wajib setiap kali melakukan handling ataupun melakukan pembersihan atau pengelolaan limbah sitostatika. Nah, ini adalah penanganan kecelakaan kerja. Nah, yang kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena adanya tumpahan. Jadi ketika tadi proses pencampuran, kemudian obatnya ada yang tumpah, itu bagaimana cara membersihkannya. Itu nanti kita serap dulu semuanya, alat-alatnya, serap cairan yang tumpah tadi, kemudian kita buang di tempat plastik khusus, kemudian kita desinfeksi dulu menggunakan alkohol atau menggunakan klorin, kemudian baru kita boleh melakukan pekerjaan lagi. Setelah dibersihkan semuanya, kita ulangi lagi ya, semua bahan atau semua alat yang terkena tumpahan itu wajib dibuang semuanya. Jadi nanti ketika mau mencampur lagi, ya kita buka baru lagi. Itu ada kalau adanya tumpahan. Kemudian kalau tertusuk jarum ini juga sama. Jadi langsung tanggalkan handscoon. Kemudian ada beberapa yang menyebutkan jangan langsung ditarik dulu ya jarumnya. Jangan dilepas dulu jarumnya, tapi agak ditarik, ambil darahnya untuk menghindari kalau semisal ada obat yang masuk ke tubuh, jadi nanti diambil dulu sedikit, baru nanti dilepas dari jarum, kemudian proses cuci tangan, kemudian jangan lupa untuk melaporkan ke tim keselamatan kerja, ya, tim K3 dari rumah sakit. Ini adalah contoh spill kit. Spill kit ini untuk ketika terjadi kecelakaan kerja. Contohnya pada kalau terjadi tumpahan. Ini ada beberapa, ini contohnya yang ada di dalam. Prosedurnya juga nanti ada pelatihannya sendiri. Jadi nanti bagaimana proses menangani tumpahan, ada yang jatuh atau pecah, untuk yang ada kepingan ampul atau vial, itu bagaimana mengambilnya, itu juga ada. Di sini ada pinset, ada pipet untuk mengambil obat atau mengambil pecahan dari vial ataupun ampul itu. Nah, jangan lupa untuk dilaporkan ke tim keselamatan kerja yang ada di rumah sakit. Nah, itu paparan dari saya terkait dengan handling sitostatika di rumah sakit, baik dari awal penerimaan resep sampai pada nanti penanganan limbahnya. Mungkin seperti aja, Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Istiqomah yang telah memaparkan materi mengenai handling sitostatika. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Jadi senang sekali ya teman-teman kita bisa sama-sama belajar mengupdate ilmu langsung dari praktisi yang ada di rumah sakit yang tentunya sudah terjun langsung, sudah setiap hari melakukan handling sitostatika. Kemudian tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Ibu Apoteker Istiqomah, mulai dari apa itu sitostatika, kemudian juga bagaimana cara penanganan sitostatika, apa saja yang perlu diperhatikan dalam handling sitostatika. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah bisa di stop slideshow-nya? Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, banyak banget ya yang sudah diberikan oleh Ibu Istiqomah pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita sama-sama senang sekali ya. Jadi ada tadi kita tahu mengenai sitostatika, kemudian bagaimana penanganannya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pencampuran sitostatika, kemudian juga bagaimana tadi kalau ada inkompatibel, kemudian juga sampai ke bagaimana penanganan limbah sitostatika ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sitostatika itu tidak seperti obat pada umumnya. Jadi harus penanganan khusus teman-teman. Nah, maka dari itu tadi juga sudah diberikan gambaran ya berupa video bagaimana cara penanganan atau peracikan dari sediaan sitostatika. Maka dari itu teman-teman kita beri aplaus dong untuk Ibu Istiqomah. Ya, oke. Baik. Oke, langsung saja teman-teman, ini saatnya adalah sesi diskusi. Mungkin teman-teman tadi selama mendengarkan materi dari Ibu Istiqomah ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Jadi nanti teman-teman silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom chat ya dengan menyebutkan nama ya. Siapa tahu nanti pertanyaan dari teman-teman itu adalah pertanyaan terbaik dan nanti akan ada door prize-nya tentunya. Nah, selain itu nanti teman-teman juga saya beri kesempatan untuk bertanya langsung ya. Nanti bisa dibuka mikrofonnya setelah saya tunjuk. Kemudian nanti bisa komunikasi langsung dengan Ibu Istiqomah. Baik, langsung saja apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Apoteker Istiqomah? Monggo, saya persilahkan teman-teman. Mohon izin bertanya, Ibu. Baik. Dari siapa? Silahkan disebutkan namanya. Saya Nafista Lintang dari kelas semester 5B. Mohon izin bertanya, kalau dalam pencampuran antibiotik, itu kan dalam rekonstitusinya kan terkadang dijumpai sisa obat, Ibu. Sisa obat antibiotik. Kalau dalam handling sitostatika itu sendiri, apakah sering dijumpai sisa obat sitostatika setelah direkonstitusi? Kemudian bagaimana cara penanganannya, Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nafista untuk pertanyaannya. Apakah langsung dijawab saja Ibu Istiqomah? Baik. Terima kasih Mbak Nafista. Jadi untuk sisa obat itu juga tetap nanti dibuang ya. Jadi kalau untuk yang sediaan file nanti tetap sisa obatnya yang tidak dimasukkan dalam flapot juga tetap ditaruh di situ saja. Nanti langsung sama filenya. Kemudian kalau yang di ampul itu nanti dimasukkan ke dalam spet yang dipakai buat mencampur tadi untuk mengambil obatnya. Tetap dimasukkan dalam spetnya, kemudian semua limbah dimasukkan ke dalam plastik tadi. Pengolahan limbahnya sama dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kalau ada sisa obat setelah di flapot, mungkin ada pasien yang ternyata pada saat pemberian obatnya mengalami efek samping, alergi atau mungkin malah demam atau mungkin tensinya jadi tinggi, itu akan dilaporkan ke dokternya. Kalau seandainya itu harus dihentikan, nah nanti flapotnya itu juga dimasukkan ke dalam limbah, sama seperti yang tadi. Jadi tidak ada ketentuan khusus, karena kan nanti tohnya akhirnya juga akan dijadikan satu untuk limbah-limbah sitostatika dan dimusnahkannya sama menggunakan insinerator yang 1000 derajat Celcius. Seperti itu Mbak Nafista. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Ibu. Ya, oke, baik. Sudah puas ya Mbak Nafista dengan jawaban dari Ibu Istiqomah tentunya. Ya, sekali lagi teman-teman, ini kami sudah mendatangkan narasumber langsung ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bertanya langsung dengan narasumbernya. Oke, mungkin saya masuk ke kolom chat terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang bertanya. Nah, ini ada Mbak Nadia Fasriana dari 5A. Ini ingin bertanya ya, apakah yang dimaksud dengan pemberian parenteral membypass kulit? Oh ya. Baik Mbak Nadia, terima kasih. Pemberian parenteral itu kan semuanya masuk ke dalam
IV ya, intravena ya. Artinya membypass kulit itu adalah membuat goresan pada kulit, entah itu menusuk jarum, itu kan akan melukai kulit ya. Maksudnya membypass kulit itu seperti itu. Atau mungkin nanti kalau ada tindakan yang lain, kalau operasi berarti menggores kulit itu termasuk dalam membypass kulit. Jadi menghubungkan antara alat medis dengan nanti masuk ke dalam tubuh. Maksudnya membypass itu menggores atau menusuk. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Istiqomah untuk jawabannya, sangat bagus sekali. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Istiqomah. Ini teman-teman semangat sekali loh Bu Istiqomah. Nah, di sini Mbak Rina Indri ya, Mbak Rina Indri di sini ingin bertanya, apakah pernah ada kecelakaan kerja terkait tumpahan atau tertusuk jarum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta? Kemudian bagaimana penanganan dan bagaimana proses pelaporannya? Ya, terima kasih Mbak Rina. Pernah ada tertusuk, tapi cerita dari petugas yang mengalaminya bahwasanya tertusuknya itu mengenakan di handscoon-nya. Jadi handscoon-nya sampai yang sobek, tapi itu tidak begitu masuk ke dalam kulit. Nah, tapi tetap nanti sesuai dengan prosedurnya. Kalau kemarin masih awal-awal dulu itu belum ada keterangan harus diambil darahnya dulu, jadi langsung kita lepas jarumnya, kemudian kita tekan, kemudian kita cuci tangan, kita lakukan pembersihan. Kemudian setelah itu kita lapor ke dalam tim keselamatan kerja di tim K3 rumah sakit. Kita laporkan bagaimana prosedur kejadian tersusuk jarumnya seperti apa, itu nanti petugas yang mengoplos yang akan melaporkan kejadian seperti apa. Kemudian setelah itu kita cek petugasnya. Tadi kan ada cek darah, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, itu kita cek semuanya. Kalau tidak ada masalah, itu berarti memang tidak ada obat yang sampai masuk ke dalam tubuh. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Istiqomah. Jadi teman-teman apabila ada kejadian entah itu tumpahan atau tertusuk jarum dan lain sebagainya. Nah, itu besok ketika teman-teman bekerja, kebetulan besok teman-teman ada yang bekerja pada handling sitostatika seperti itu, jangan diem aja teman-teman ya. Tak umpatan diem-diem ya kalau ada kejadian seperti ini, tidak teman-teman. Jadi harus tetap kita laporkan dan tentunya nanti akan didokumentasikan. Seperti itu nggih Bu Istiqomah? Ya, oke, baik. Selanjutnya masih ada di kolom chat. Ini ada Mbak Eli dari kelas 5C mau bertanya. Untuk tenaga kesehatan yang melakukan handling sitostatika itu dipilih oleh rumah sakit atau bagaimana ya Bu? Ya, atau faktor kecakapan, keterampilan, atau bagaimana, dan apakah semua apoteker dan TTK mendapatkan sertifikasi atau pelatihan mengenai handling sitostatika? Ya, seperti itu Bu. Untuk Mbak Eli, ya, untuk tenaga yang melakukan handling ini memang dipilih dari rumah sakit ya. Nah, kita lihat dari kinerjanya selama ini bagaimana, apakah teliti, karena memang butuh ketelitian ya ketika pengambilan obat, kemudian cermat, hati-hati gitu. Itu memang kita harus pilih dari kebiasaan atau kinerja petugas tersebut. Kita lihat apakah ini sesuai untuk petugas yang handling. Kemudian ketika sudah dipilih, pasti akan dilakukan atau diikutkan pelatihan handling sitostatika. Untuk pelatihan handling ini tidak hanya handling aja ya, biasanya nanti bareng sama obat suntik, ada obat yang TPN, jadi nanti akan mendapatkan sertifikat. Ketika sudah selesai melakukan pelatihan itu akan mendapatkan sertifikat, dan itu sebagai syarat juga syarat administratif ya untuk pelaksanaan handling sitostatika di rumah sakit. Seperti itu. Dan apakah semua, ya nanti kita lihat dari
petugasnya ya, karena ada yang sudah sepuh, ada yang masih yang muda, kemudian kalau ada yang sedang hamil atau menyusui ya kita jangan ikutkan pelatihan dulu. Makanya kita harus lihat dari petugasnya itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang pelatihan handling ini, untuk pelatihan EV Admix sebenarnya seharusnya semua TTK bisa. Jadi karena kan untuk EV Admix itu tidak hanya sitostatika saja ya, ada yang obat suntik, sedangkan obat suntik kan lebih banyak digunakan, lebih banyak dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin untuk TTK itu banyak yang diikutkan. Jadi tidak hanya di sitostatika saja, tetapi juga bisa di TPN, bisa di obat suntik yang lain. Seperti itu. Kalau untuk yang sitostatika mungkin ada yang kriteria tertentu, contohnya tadi yang tidak sedang hamil ataupun yang tidak sedang menyusui. Kalau yang lainnya masih bisa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Istiqomah untuk penjelasannya. Jadi tidak semua TTK dan apoteker ya Mbak Eli yang diberikan tugas untuk pencampuran sitostatika dan tidak semua juga yang mendapatkan pelatihan tersebut ya. Jadi nanti dipilih. Jadi ada orang-orang tertentu. Tadi Bu Istiqomah sudah menyampaikan yang cermat, yang teliti, yang hati-hati. Nah, itu kan sudah ada kriteria-kriteria ya teman-teman. Jadi kalau besok teman-teman bercita-cita bekerja di rumah sakit, kemudian nanti teman-teman pengen ditempatkan di bagian handling sitostatika. Nah, teman-teman harus membentuk karakter nih, harus cermat, harus teliti seperti itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan Bu Istiqomah? Saya senang sekali Bu Istiqomah ini teman-teman sangat antusias ya untuk menimba ilmu mengenai handling sitostatika. Ini ada Mas Bagas ya. Ini ciri khas sekali Mas Bagas itu sampai profilnya wayang ya. Memang pecinta wayang ya Mas Bagas ini ya. Oke, Mas Bagas ini dari kelas 5B Bu Istiqomah ini ingin bertanya, apakah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap petugas pencampuran sitostatika? Seperti itu. Baik, kalau untuk terima kasih Mas Bagas. Untuk pemeriksaan kesehatan ini memang kita kerjasama dengan tim K3 ya, tim keselamatan kerja di rumah sakit. Kita mengajukan untuk pemeriksaan berkala pada petugas-petugas kemoterapi. Cuma memang beberapa kali terkendala sehingga mungkin ada yang tidak tepat mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang berkala. Seharusnya memang setiap 1 tahun sekali itu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi mungkin karena kemarin ada beberapa kali kita koordinasi, ada terkendala sesuatu sehingga mungkin ada yang mundur untuk pemeriksaan kesehatan berkalanya. Nah, itu tugas dari apoteker juga untuk mengusahakan untuk pemeriksaan kesehatan berkala ini bisa rutin, tidak terkendala oleh apapun, karena juga ini terkait dengan keselamatan petugas yang melakukan handling. Seperti itu, mungkin kemarin ada yang beberapa kali yang terlewatkan karena ada beberapa kendala. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Istiqomah. Jadi memang penting sekali ya Bu, ada pemeriksaan secara berkala, apalagi petugas ini selalu berkontak dengan obat-obatan sitostatika. Jadi pentingnya adanya pemeriksaan secara berkala seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, ngobrol langsung dengan Bu Istiqomah. Silahkan, saya persilahkan. Mas Wanu tanya nggak apa-apa loh ya. Jadi boleh tanya langsung. Jadi tidak nanti di rumah sakit ya. Silahkan bisa tanya langsung. Monggo bisa dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf. Saya Feni Kurniawati dari kelas 5C. Mau izin bertanya, Bu? Yes. Ya, Mbak. Untuk melakukan persediaan obat sitostatika itu, apakah semua rumah sakit bisa untuk melakukannya atau cuma untuk rumah sakit tipe apa saja yang bisa melakukan sediaan sitostatika, Ibu? Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Feni. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ada standar ya untuk rumah sakit mana saja yang bisa melakukan hidrositostatika. Jadi tipe B itu minimal adalah tipe B yang bisa melakukan hidrositostatika. Jadi B, A itu bisa melakukan hidrositostatika. Atau mungkin ada yang memang rumah sakit khusus ya, rumah sakit khusus yang dia untuk penanganan kanker, nah itu juga bisa. Untuk yang kelas C, kelas di bawahnya belum boleh untuk melakukan handling. Karena dengan persyaratan prasarana juga ya, seperti itu. Baik, Ibu Istiqomah, terima kasih. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Mbak Feni. Jadi memang ternyata itu tidak semuanya, teman-teman, tidak semuanya rumah sakit itu diizinkan untuk melakukan kegiatan handling sitostatika. Hanya tipe-tipe tertentu, tadi ada tipe B dan tipe A, ya, tadi penjelasan dari Bu Istiqomah tentunya. Nah, berkaitan dengan apa, teman-teman? Berkaitan juga dengan fasilitas, karena tadi Bu Istiqomah juga sudah menjelaskan ya, jadi ada kriteria tertentu ya untuk ruangannya, harus memiliki LAF dan lain sebagainya. Nah, itu kan semuanya terkait dengan fasilitas, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung lagi dengan Bu Istiqomah ya, masih ada waktu ini? Silahkan, bisa dinyalakan mikrofonnya langsung, boleh. Ada lagi? Mungkin dari kolom chat? Kalau takut ngomong langsung, ya mungkin bisa via via kolom chat mungkin. Baik, kalau tidak ada, saya punya pertanyaan nih teman-teman ya. Jadi tadi bagian akademik sudah menitipkan ya. Jadi ada 3 door prize ya, yang ini nanti bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi sambil menunggu teman-teman mungkin nanti ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya ya. Jadi silahkan didengarkan baik-baik dengan teliti ya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Siap ya Mbak Ria, ini sudah siap sepertinya ya. Oke, baik, silahkan didengarkan baik-baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Istiqomah mengenai perhitungan dalam sitostatika. Jadi misal ada dokter ya meresepkan untuk pasien A ya, doxorubicin sebanyak 20 mg. Kemudian diketahui bahwa sediaan doxorubicin yang ada di pasaran adalah 50 mg per 25 cc. Jadi 50 mg dalam 25 cc. Kemudian pertanyaannya ya, jadi nanti teman-teman raise hand terlebih dahulu ya sebelum menjawab, saya pilih, kemudian baru dibuka mikrofonnya, kemudian menyampaikan jawabannya. Seperti itu ya, jadi jangan langsung dibuka mikrofonnya sebelum saya pilih. Oke, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan teknik aseptik? Ada yang raise hand? Atau Bu nyari raise hand-nya di mana ya Bu ya? Ada di emot teman-teman ya. Oke, ini sudah ada Mbak Kartika Susan, sepertinya saya sangat familiar sekali. Apa Mbak Kartika Susan jawabannya? Jadi teknik aseptik itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang nanti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya infeksi. Ya. Bagaimana Bu Istiqomah sebagai juri? Benar atau enggak ini Mbak Kartika Susan? Ya, betul Mbak. Betul sekali. Selamat Mbak Kartika Susan, nanti dapat hadiah ya. Oke, ya senang sekali ya pagi-pagi Jumat berkah ya dapat hadiah tentunya dari Afi gitu. Soalnya apalagi kemarin baru ujian kan ya teman-teman ya, kemarin Kamis baru ujian mata kuliah farmasi klinis ya. Jadi masih ingat ya, dan ini tadi diperdalam lagi dengan penjelasan dari Bu Istiqomah. Oke, selanjutnya pertanyaan
yang kedua dari saya ya, silahkan dengarkan baik-baik ya. Yang sudah menjawab tadi Mbak Kartika Susan nggak boleh jawab lagi ya, harus bagi-bagi dengan temannya ya. Oke, baik. Tadi Bu Istiqomah sudah menjelaskan ya, jadi LAF itu kan ada macam-macam tipenya. Ada yang LAF horizontal, ada juga yang LAF vertikal. Nah, pertanyaannya adalah alat pelindung diri apa saja yang digunakan dalam handling sitostatika? Siapa yang ingin menjawab? Nah, Mbak Feni tadi udah bertanya, yang lainnya. Baik, Bu. Huzaifah, ya Mbak Huzaifah ini. Silahkan Mbak Huzaifah, apa saja alat pelindung dirinya? Gaun, masker masker N95, hand gloves, terus kacamata. Ya. Udah, Bu. Udah, itu saja. Gimana Bu Istiqomah, masih kurang lengkap? Ya, masih kurang. Masih Apa lagi, kurang Mbak? yang Ayo, Mbak. lainnya. Ayo. Ingat lagi, Mbak, dari gambarnya tadi apa aja? Ayo, Bu Istiqomah menyatakan masih kurang lengkap. Boleh, ada kesempatan untuk yang lainnya. Mas Wanu, ya oke, Mas Wanu, ambil alih dari Mbak Huzaifah. Silahkan, harus teliti, tenang ya. Apa saja Mas alat pelindung dirinya? Masker medis, masker N95, penutup kepala, baju dalam, yang tadi namanya agak susah itu tadi. Kemudian gaun, kemudian kacamata, kemudian sarung tangannya double, kemudian sepatu boot atau shoe cover. Ya, sudah yakin Mas Wanu? Kunci ya jawabannya ya. Ya, Bu. Sudah. Oke, gimana Bu Istiqomah? Sudah lengkap jawaban dari Mas Wanu? Masih kurang satu nih, apalagi Mas Wanu? Kacamata belum ya, Bu? Ada satu lagi yang belum. Mungkin diulangi Mas Wanu. Oh iya. Dari atas kita butuh penutup kepala. Kemudian turun butuh kacamata, turun lagi butuh masker 2, masker medis dan N95. Terus bajunya yang baju dalam, kemudian gaunnya, kemudian sarung tangannya double, kemudian sepatu boot atau shoe cover-nya. Ya, betul. Oh, betul. Ya, tadi kurang penutupnya tadi yang pertama, jawaban pertama. Penutup kepala. Belum tadi. Oh, baik Bu Isti. Nanti langsung kalau misalnya ada yang kurang langsung ke Bu Isti langsung aja ya ke ruangannya seperti itu ya. Oke, tadi sudah dijawab oleh Mas Wanu ya. Tadi kenapa sih Bu kok pertanyaannya nggak nyambung dari pernyataan yang pertama? Nah, ini untuk mengetes teman-teman. Tadi kan teman-teman mau jadi petugas handling. Tadi Bu Istiqomah sudah menyampaikan harus teliti kalau untuk petugas handling ya. Jadi teman-teman harus teliti, harus cermat mendengarkan baik-baik. Aduh Bu, wis tiwas nyimuk kalkulator tadi Bu ya. Udah siap-siap ambil kalkulator untuk ngitung dosisnya ya. Mungkin karena teman-teman kemarin semangat ya habis ujian farmasi klinis ya, tentunya kan ada hitung-hitungannya kan teman-teman seperti itu. Ya, oke teman-teman, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri. Oh, ada yang ingin bertanya lagi. Ini dari Mas Julian. Oh, Mas Julian ini juga dari PKU Muhammadiyah Jogja, Bu Isti. Ya, Ya, oke. betul, Bu. Parakan ya untuk pertanyaan kali ini. Untuk petugas handling sitostatika itu apakah hanya bertugas di handling sitostatika? Ya. Kemudian apa bisa juga bertugas di unit farmasi yang lainnya, Bu? Terima kasih Mas Julian Galuh atas pertanyaannya. Jadi kan memang diharapkan tidak hanya orang-orang itu saja yang melakukan handling, jadi tetap ada pergantian. Jadi sebisa mungkin banyak yang bisa melakukan handling sitostatika. Jadi nanti bisa rolling. Jadi yang sudah melakukan handling sitostatika bisa ke unit yang lain, kemudian yang baru-baru ini bisa diterjunkan ke handling sitostatika. Nah, karena memang kita belum ada layanan IVX Mix, jadi
belum terlalu banyak yang kita latih. Tetapi nanti ke depannya ketika sudah ada IV Admix, nah nanti bisa rolling antar sediaan yang dipakai. Jadi mungkin petugas A sekarang di handling, kemudian 6 bulan ke depan baru di IV Admix, kemudian bergantian dengan yang lainnya. Jadi semuanya bisa merasakan bagaimana itu di handling, bagaimana di IV Admix. Jadi tidak bosan lihatnya cuma sitostatika aja, kemudian lihatnya hanya obat suntik aja. Seperti itu. Ya, Itu oke. Mas Julian Galuh. Ya, oke, terima kasih Bu Istiqomah. Mungkin ini Mas Julian sama Mas Wanu ini sudah siap Bu Istiqomah. Jadi Iya ini. tahun 2022 ya. Jadi udah siap ditempatkan untuk IV administer ataupun handling sitostatika ya Bu Isti ya. Kebetulan bekerja juga di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lainnya sebelum saya tutup? Satu lagi saja menanya. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Bu Istiqomah ya, sekali lagi beri aplaus dong untuk Bu Istiqomah. Ya, oke, baik. Senang sekali saya teman-teman kita bisa diskusi bareng langsung dari pakarnya yaitu Ibu Apoteker Istiqomah. Ya, oke Bu Istiqomah, tadi masih ada satu door prize lagi Bu yang harus saya berikan untuk penanya terbaik. Nah, jadi saya minta bantuan Bu Istiqomah. Kira-kira siapa Bu penanya terbaik yang akan kami beri satu door prize terakhir? Sebentar. Tadi yang bertanya langsung juga ada Mbak Feni, ada Mbak Nafista juga. Untuk Mbak Feni, pertanyaan dari Mbak Feni. Terima kasih Bu. Mbak Feni, apakah masih join? Masih Bu Susi. Masih join ya, tetap join. Siapa tahu saya dapat hadiah nih kepilih dari Bu Istiqomah dan alhamdulillah selamat ya dapat hadiah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi yang berhak mendapatkan door prize ada Mbak Feni dari kelas 5C, kemudian tadi ada Mas Wanu ya dari kelas 5B, kemudian tadi satu lagi ada Mbak Kartika Susan dari kelas 5C ya. Jadi nanti untuk door prize bisa diambil langsung ke kampus ya, karena wujudnya nggak online ini teman-teman ya. Jadi wujudnya benar-benar barang. Jadi monggo kalau misalnya teman-teman pas sekalian ke kampus untuk bimbingan bisa mampir ke tempatnya Bu Farah. Nanti silahkan janjian dulu dengan Bu Farah untuk mengambil hadiahnya seperti itu ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Apoteker Istiqomah ya yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Juga terima kasih juga untuk teman-teman semua yang tetap stay, tetap semangat untuk mengikuti kuliah tamu pada kesempatan kali ini. Nah, kuliah tamu ini juga teman-teman dalam rangka kita menjalin kerjasama ya dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Direktur Bapak Andi Wijaya bahwa teman-teman juga harus mendapatkan ilmu langsung dari praktisinya. Jadi kita kolaborasi antara teori yang sudah diberikan di kampus dengan kolaborasi langsung dari praktisi. Oke, sebelum saya tutup Bu Istiqomah, ini ada sertifikat ya yang kami berikan untuk Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat nih buat terima kasih sekali ya Bu Istiqomah untuk keluangan waktunya sudah mau berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Apoteker Istiqomah Sarjana Farmasi, kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Direktur yang sudah membersamai kegiatan pada hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah
semangat untuk menuntut ilmu langsung dengan praktisi pada kesempatan kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada bagian akademik, bagian tim studio Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang sudah mendukung program kuliah tamu pada kesempatan kali ini. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam memandu acara kuliah tamu pada pagi hari ini, dan tetap semangat untuk teman-teman semua, jaga selalu kesehatannya ya, karena masih di situasi pandemi seperti ini kita harus selalu waspada dan jangan lupa protokol kesehatan harus kita lakukan dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat ya tadi yang sudah diberikan oleh Ibu Istiqomah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Terima kasih buat semuanya. Saya izin live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Salam. Susan.